Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masih diberi kesempatan untuk hadir di gereja ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan serta mendengar firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah sore, Minggu sore tanggal 28 Agustus 2022 dilayani oleh Bapak Pendeta Denny Irawan SSI. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita akan awali kebaktian sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah minggu hari ini menggunakan liturgi variasi dengan tema ketaatan untuk kesejahteraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita
Kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa kita. Adapun pengakuan dosa pada saat ini didasarkan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita mengujikan puji penyesalan dari Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Yesus penebus
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya menegaskan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Nyanyian syukur yang akan diambil dari Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 4. Tak kita menyerahkan. Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 4. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyiapkan diri dan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang sungguh baik kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Segala hormat dan puji kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan senantiasa membimbing kehidupan kami. Tuhan senantiasa menolong kami. Bahkan Tuhan senantiasa melindungi kami. Dan Tuhan kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan memberikan anugerah berupa kesempatan untuk bisa beribadah bersatu hati di sore hari ini di gerejamu ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami, menolong kami. Terlebih kami akan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dalam hati kami, berbicara dalam hati dan pikiran kami.
sehingga firman-Mu ya Tuhan benar-benar dapat kami rasakan, sehingga firman-Mu menjadi sumber kekuatan di dalam kami melaksanakan hari lepas hari kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini ya Tuhan, yang Kau sudah tunjuk, biarlah Tuhan juga berkati dan urapi, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Yeremia 2 ayat yang keempat sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan, yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-leku, di tanah yang kering, yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur, untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 81 ayat yang kedua, dilanjutkan ayat yang ke-11 sampai 17. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar. Jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Akulah Tuhan Allahmu yang menyambut engkau keluar dari tanah Mesir.
Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, Dan Israel tidak suka kepadaku. sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Sekiranya umatku mendengarkan aku, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung Natu, aku akan mengenyangkannya. Terima kasih. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 8 disambung dengan ayat 15 sampai dengan 16. Nasihat dan doa selamat. Pelihara kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan ke tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Disambung ayat 15-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demilah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih, marilah kita membaca bacaan Injil. Bacaan Injil didasarkan dari Lukas 14 ayat pertama dan nanti akan disambung di ayat 7 sampai 14. Lukas 14 ayat 1 dan akan disambung di ayat 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat
daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Izinkan saya melepas masker boleh Bapak Penatua? Ya, boleh nggih. Nah, gini kan jelas nggih Bapak Ibu nggih. Nanti mungkin kalau ketemu di jalan ya bisa disapa, jangan disambit ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah sayang jangan ditendang nih Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sudah tidak beruang, nah, itu makin ditendang udah ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkenalkan saya Denny gitu ya. Tetapi saya tidak ada hubungannya dengan manusia ikan ya. Biasanya kan terkenalnya Denny manusia ikan. Ya. Itu di majalah-majalah Bobo waktu saya kecil itu bapak saya terinspirasinya dengan Denny manusia ikan gitu ya. Nah, tetapi tidak mirip seperti ikan, tetapi lebih mirip kepada dugong ya. Atau paus lah ya, minimal lah ya. Bapak Ibu Saudara, ya saya berpelayanan di GKJ Mijen gitu. Dan sudah 3 tahun ini melayani dari saya zaman orientasi sampai jadi pendeta. Dan aslinya saya orang Purwodadi Bapak Ibu. Nah, Purwodadi jalannya terkenal bagus ya. Bagus sekali ya. Maka sering diperbaiki ya karena saking bagusnya gitu ya. Nah, itu juga yang terkenal dari Purwodadi itu salah satu makanannya, dan di Semarang ini banyak sekali. Apa Bapak Ibu? Nah, suweke. Betul, suweke. Ya, kodok Bapak Ibu ya. Bukan berarti badan saya sebesar ini terus kebanyakan makan kodok ya. Bukan ya. Nah,
Bapak Ibu Saudara, ya itu sekilas dari perkenalan saya ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau tanya untuk ukuran sepatu, ukuran baju, nanti bisa WhatsApp di nomor sini saja ya. Nah, nanti WA aja nggak apa-apa. Pak, ukurannya sepatu berapa? 48 ya. Enggak Bapak Ibu ya. Saya memang badannya besar tapi ukuran sepatu besar lah ya, sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ke dalam ibadah kita, yaitu ketaatan untuk kesejahteraan. Nah, saudara, saya mau tanya berkaitan soal ketaatan. Kita kadangkala menyepelekan hal-hal ketaatan yang kecil-kecil. Saya mau tanya, sudahkah Anda minum air putih hari ini? Sudah ya? Nah, berapa gelas? Lupa Pak, gitu ya. Mas. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tahu ya, kita diajak untuk taat tentang air putih gitu ya, minum air putih gitu. Minimal 8 gelas sehari gitu. Nah, itu menjadi sebuah hal yang baik. Ternyata ketaatan untuk minum 8 gelas sehari itu membawa dampak yang baik bagi tubuh kita gitu. Efeknya apa? Efeknya banyak. Bisa mengurangi racun dalam tubuh ya, membantu darah mengantarkan oksigen dan lain sebagainya ya, bisa membersihkan sisa-sisa makanan dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, saudara, dengan kita sering minum air putih, maka kesehatan juga akan datang kepada kita. Nah, itu sebuah ketaatan yang kadangkala hal sepele seperti itu terlupakan. Ya, kita dihimbau untuk taat untuk minum 8 gelas sehari. Atau hal-hal sepele yang lain. Kadang kalau kita naik motor ya, lupa untuk bawa helm. Ya, bukan lupa sih sebetulnya, males itu kalau bawa helm gitu ya. Nah, ada alasannya seperti itu. Tapi nanti kalau ditilang, lali kok Pak. Nah, padahal sekarang nggak sistem tilang kayak dulu ya Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba ada foto, nanti dapat surat cinta dari Pak Polisi kan gitu ya, surat tilang gitu. Nah, itu kadang ketaatan-ketaatan yang sepele seperti itu terlewatkan. Nah, saudara, kenapa kita memerlukan sebuah ketaatan? Ya, ketaatan diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang baik, ya, menghasilkan sesuatu yang baik. Dan ketaatan itu mesti berbuah sesuatu. Kalau panjenengan taat soal minum air putih tadi, hasilnya apa? Tubuhnya akan baik. Kalau panjenengan taat ya, pakai helm, spionnya double dan lain sebagainya ya, hasilnya apa? Panjenengan safety. Nah, safety riding dan lain sebagainya ya. Ada harga yang harus dibayar untuk ketaatan. Ya, kadang butuh pengorbanan sedikit untuk itu. Namun banyak orang yang usah lah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan ini memang sebuah proses dan itu tidak instan, panjang. Ya, dan itu memang harus kita lakukan, terutama kita sebagai orang Kristen. Kenapa orang Kristen harus taat? Karena ketaatan tadi saya berbicara soal ada yang harus dikorbankan. Ya, ada sesuatu yang harus dibayar. Nah, kalau orang Kristen, ketaatan berbicara tentang penyangkalan diri, berbicara tentang mengikuti Kristus, berbicara tentang bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus. Kadangkala ya kita sebagai manusiawi ya, sebagai orang manusia yang penuh cacat celah dan terbatas, kita seringnya ya wis lah sakanone. Ora yo ning ibadah yo pengakuan dosa. Nah, seringnya seperti itu. Nah, saudara, ketaatan seringkali disepelekan. Namun di dalam kita mengikut Tuhan,
Ketaatan itu merupakan hal yang utama. Hal yang paling utama. Kita tidak bisa dengan keinginan kita sendiri, kehidupan kita sesukanya, bebas lah, wis dadi wong Kristen, penting wis dikasihi Tuhan, aman lah gitu ya. Berkahnya ada lah itu. Tapi seringkali kita lupa gitu ya. Ketika kita taat itu karena terpaksa, bukan karena tanggung jawab kita, bukan karena respon kita, tetapi karena terpaksa. Contoh, misal pakai helm di jalan karena takut untuk ditilang, bukan karena safety ridingnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen merupakan orang yang harusnya berbeda dari orang lain, karena kita adalah garam dan terang. Jadi ketaatan merupakan hal yang mutlak. Ketaatan wujud cinta kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa raga kita. Dan itu yang harus kita lakukan. Mencontoh Yesus sebagai buktinya. Yesus yang taat ya, sampai mati untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan itu menghasilkan sesuatu. Tadi saya bilang, ya, ketaatan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan Yesus berbicara soal ketaatan, ya, menghasilkan sesuatu. Ya, di dalam Lukas 14 ini ditekankan bahwa ketaatan itu menghasilkan kerendah hatian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam perjamuan makan yang diundang, ya, diadakan oleh pemimpin orang Farisi pada waktu itu, Tuhan Yesus diundang dan semua orang hadir untuk mengamati Tuhan Yesus. Sopo to iki gitu ya. Begitu juga sebaliknya, Tuhan Yesus juga mengamati mereka dan Tuhan Yesus melihat banyak orang, ya, terutama orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, duduk paling depan, ya, duduk paling depan supaya orang melihat dia paling baik, ya, dia paling dimuliakan, dan ujung-ujungnya adalah menyombongkan diri. Nah, kilo aku paling apik, aku lugu paling ngarep. Seringkali seperti itu. Nah, Tuhan Yesus ingin menyindir mereka. Lalu Tuhan Yesus mengajar melalui sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang pesta perkawinan. Tuhan Yesus mengingatkan agar orang yang diundang tidak langsung duduk di depan, tetapi duduk di belakang. Belum tentu yang diundang itu, ya, adalah kita yang terhormat, tamu terhormat, tetapi ada yang lebih terhormat daripada kita. Nah, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada orang-orang pada waktu itu, janganlah menyombongkan diri, janganlah menunjukkan bahwa kamu orang yang paling penting, janganlah menunjukkan bahwa kamu orang yang paling dihormati, tapi berusaha merendahkan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang tuan rumah yang mempunyai hajat pada waktu itu juga mempunyai otoritas untuk menentukan siapa yang berhak duduk di bagian depan. Di ayat 9 dan 10, ya, di mana Yesus mengatakan bahwa supaya orang itu mengundang engkau dan jangan datang padamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu,
sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus ingin melihatkan kepada kita bahwa adanya ketaatan menjadi kunci bagaimana kita mengenal Kristus. Kunci yang lain adalah ketaatan itu menghasilkan kerendahan hati. Kalau kita cuma taat tetapi tidak mempunyai kerendahan hati, ya hasilnya seperti orang-orang Farisi ini, yang merasa bahwa saya lebih baik dari orang lain, saya lebih terhormat dari orang lain, ya. Berusaha lebih baik daripada orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ya, kita melihat bahwa orang berusaha menunjukkan eksistensi dengan ya, ini loh saya punya ini, saya punya itu, ya. Saya memiliki ini, saya memiliki itu, dan lain sebagainya. Ya, banyak orang yang kemudian menunjukkan eksistensinya di berbagai media sosial, ya. Saya pergi ke sini, saya pergi ke situ, dan lain sebagainya. Namun melalui firman Tuhan saat ini kita diajak, ya, untuk memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati bukan karena kita kurang menghargai diri kita. Oh kan Pak, perlulah Pak sekali-sekali eksistensi. Kita kan harusnya menunjukkan jati diri kita. Ya, betul. Tetapi dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang Kristen harus tahu menempatkan diri kita. Nah, itulah yang paling utama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang yang meninggikan diri dan hatinya dalam kehidupan ini tidak layak masuk dalam kerajaan surga, dan Tuhan sendiri yang mengatakan, tempat kehormatan kita di hadapan Allah jauh lebih penting daripada kehormatan kita di dunia ini. Pak, ora iso lah Pak, kan kita perlu eksistensi, perlu orang lain untuk mengakui kita dong, gitu ya. Nah, itu yang kadangkala luput dari pandangan kita, saudara. Kita diajak untuk berubah, berbeda dari orang lain, tetapi kita jangan sama dengan dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menasihati kepada kita agar kita bersikap mempunyai hidup yang rendah hati dan tidak bersikap tinggi hati. Di ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Nah, ini menjadi bukti bagi kita bahwa kita seharusnya merendahkan diri kita. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang penuh keterbatasan. Lalu apa yang bisa kita banggakan kalau apa yang kita punya itu diminta oleh Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah haruslah kita mempunyai niat. Kenapa harus niat? Seseorang kalau punya ketaatan, ya, haruslah yang paling pertama adalah keniatan dulu. Saya ingin taat, ya, tetapi tidak ada niat di situ, ya tidak akan berjalan. Maka yang pertama haruslah punya niat. Ketaatan dan kerendahan hati adalah proses. Maka dari itu dibutuhkan sebuah niat yang kuat untuk tetap rendah hati. Ya, maka diperlukan niat dulu. Lalu setelah kita punya niat, yang kedua adalah kita harus melakukannya dengan konsistensi. Nah, kadang di awal gencer, tetapi habis itu ya sudahlah gitu ya, lupa, jatuh kembali kepada tinggi hati dan sombongan gitu.
Nah, yang ketiga haruslah kita mengingat. Mengingat soal apa? Ketika kita melakukan itu, kita harus mengingat bahwa kita haruslah memohon kepada Tuhan, meminta pertolongannya, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita. Supaya kita bisa dituntun, berproses menjadi taat dan rendah hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akibat dari ketaatan dan kerendahan hati adalah kita mempunyai damai sejahtera. Seperti tema kita, ketaatan untuk kesejahteraan. Ya. Ketaatan dan kerendahan hati mempunyai dampak, yaitu damai sejahtera. Kita bisa lebih simpatik ketika kita punya kerendahan hati, kita punya empati baik kepada orang lain, kita mempunyai banyak teman, ya. Dan yang paling utama adalah kita senantiasa takut akan Tuhan. Takut bukan karena disangsi oleh Tuhan, tetapi mempunyai respon tanggung jawab kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu kunci utama di dalam kita memiliki damai sejahtera adalah ketaatan dan kerendahan hati. Maukah kita melakukannya? Nah, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini untuk memiliki ketaatan dan terus berproses bersama Tuhan supaya menghasilkan kerendahan hati yang baik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berproses dan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa menikmati hari ini. Dan Tuhan, saat ini kami juga bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman tadi sebagai pegangan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa memiliki ketaatan, senantiasa kami memiliki kerendahan hati, dan kami bisa menghadirkan damai sejahtera. Bukan hanya bagi diri kami, tetapi bagi orang-orang di sekitaran kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami terus memiliki ketaatan dan memiliki kerendahan hati, yang itu semua menjadi wujud cinta kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami dan kepada Tuhan saja.
Dan Tuhan, saat ini kami juga bersyukur, berterima kasih. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang mempunyai Adi Yuswo, biarlah Tuhan menyertai, memberkati Eyang Kakong, Eyang Putri kami ini, orang tua kami ini. Kami berdoa untuk Ibu Deborah Sudewi, kami berdoa untuk Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Susairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Endrawati, Ibu Sumarni Jaswati, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak El Sugino, Ibu Ponium Sugiono, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartiah, Bapak Sumar, Ibu Kasri, Ibu Sumarni Jaswati. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang Adi Yuswo ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau terus menolong, memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka di usia lanjut mereka. Biarlah mereka Tuhan bimbing, Tuhan tolong, sehingga di masa usia lanjut mereka terus bisa memberikan damai sejahtera di sekitar mereka. Kami serahkan keluarga yang dengan penuh kasih setia merawat mereka semua. Biarlah Tuhan juga terus menolong mereka. Dan Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang tengah sakit, yaitu saudari Ninta. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, ada kesembuhan dan pemulihan atas diri saudari Ninta ini. Kami serahkan saudari Ninta Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menolong. Tuhan, kami berdoa di dalam proses pemulihannya, biarlah Tuhan juga memberkati, baik melalui sarana prasarana, obat-obatan, dokter, perawat, yang semuanya itu menjadi sarana kesembuhan bagi saudara Ninta ini. Dan kami juga berdoa bagi keluarga yang merawat saudari Ninta ini, biarlah Tuhan juga memberikan berkat-berkat-Mu, sehingga keluarga dapat merawat dengan baik dan kasih setia Tuhan senantiasa disalurkan kepada saudari Ninta ini. Dan Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai jajaran yang paling bawah, yaitu sampai RT dan RW. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera-Mu hadir bagi bangsa bumi Indonesia ini. Biarlah Engkau sendiri yang menolong dan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga pemimpin bangsa kami dapat memutuskan keputusan-keputusan yang menghasilkan kebaikan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami serahkan bangsa kami Tuhan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi pemuda yang mencari pekerjaan, juga mencari jodoh, ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati, sehingga melalui usaha-usaha yang dilakukan, mereka dapat menemukan pekerjaan dan jodoh yang itu semua berasal dari Tuhan dan itu terbaik berdasarkan rencana Tuhan. Kami serahkan Tuhan para pemuda yang mencari pekerjaan dan jodoh ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak keinginan syafaat yang ingin kami sampaikan, namun Tuhan mengerti apa yang terbaik bagi kami semua. Janganlah kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari
Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita menaikkan nyanyian syukur bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367 bait 1 dan 2. Mari bawa persembahan dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk ibadah minggu sore ini. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami, baik berkat jasmani dan rohani. Terima kasih untuk berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat-Mu, berkat Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Denny Irawan SSITL. Biarlah firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan semakin hari hidup kami boleh diperbarui dan semakin membangun iman percaya kami. Berkati Bapak, berkati pelayanan Bapak Pendeta dimanapun beliau berada. Berikan roh keselamatan dan kesehatan. Engkau berkati keluarga dalam lindungan kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan, kiranya berguna untuk pelebaran surga-Mu dan pelayanan di GKJ Mbulor.
Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dengan keikhlasan hati. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini dengan roh hikmat dan tanggung jawab agar bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, jika sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Bapa tuntun kami. Rumah ibadah yang kami tinggalkan, Bapa jauhkan dari apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kami juga akan berdoa seperti yang Bapak ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih, marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita, hitung jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah artinya. Kita sebagai ranting pasti berubah, asal dengan setia tinggal di Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar